Peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober hari ini didasarkan pada peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu kita akan berbincang melalui Zoom dengan Ustadz Rahim Mayau sebagai perintis santri dari Lorong terkait peran santri di masa perjuangan masa lalu dan masa kini. Halo, Assalamualaikum Pak Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rahim bisa mendengar suara kami dengan jelas Pak ya? Siap. Pak Rahim, kalau kita mundur ke belakang, melihat kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, perjuangan dan pengorbanannya berasal dari banyak elemen. Salah satunya tidak terlepas dari kaum santri begitu. Nah, kalau dari Pak Rahim sendiri bagaimana melihat peran pesantren dalam kemerdekaan dan juga perjuangan Indonesia? Yang pertama kita harus bersyukur karena sudah ada Kepres nomor 22 tahun 2015 yang menetapkan tanggal 22 Oktober itu sebagai Hari Santri. Peran pesantren di dalam merebut kemerdekaan tentunya sudah tergambar dari catatan sejarah dari negara yang sama-sama kita cintai ini. Pesantren merupakan pusat perlawanan karena di pesantren antara santri, para asatiz dengan kiai ulamanya itu tinggal dalam satu tempat sehingga sangat memudahkan untuk konsolidasi, menanamkan nilai-nilai kejuangan nasionalisme untuk menghadapi yang namanya penjajahan. Begitu juga pesantren ini dalam catatan sejarah itu melahirkan banyak pemimpin, baik dalam kalangan santri maupun kiainya. Misalnya dalam merebut kemerdekaan ada dari kalangan santri yang kita sangat kenal, yakni Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya, dalam sejarah beliau umur 6 tahun itu sudah dibawa oleh pamannya untuk dididik langsung oleh kiai. Demikian juga dengan kiai. Kita mengenal bahwa Hari Santri Nasional ini itu lahir atas dasar sejarah bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku pendiri Ormas Islam Nahdlatul Ulama itu mengeluarkan maklumat resolusi untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah, resolusi jihad di tanggal 22 Oktober pada masa itu tahun 1945. Nah, itu antara lain catatan sejarah yang menggambarkan bagaimana pesantren itu berperan dalam merebut kemerdekaan. Ya, kalau berdasarkan sejarah seperti itu ya Pak Kiai, kalau misalnya kita berbicara saat ini, seberapa penting peran pesantren itu dalam membentuk generasi atau membentuk karakter dan juga akhlak untuk generasi saat ini, Pak? Pesantren memang sangat memungkinkan untuk melakukan pendidikan akhlak dan melahirkan karakter yang baik. Ya, karena mereka 1 kali 24 jam belajar teorinya, belajar teori akhlak, kemudian dia melihat contoh dari para asatiznya, dia melihat contoh dari kiainya, terus ada pergaulan sehari-hari yang memang dibuatkan aturan dan tatanan di dalam pesantren. Ada dalam interaksi setiap hari antara sesama santri, di situ juga terbentuk atau terbangun nilai-nilai yang positif. Demikian juga ada pembiasaan bahwa santri itu akan berhadapan dengan kehidupan sosial yang lebih besar dari apa yang ada di pesantren. Baik, Pak Ustadz, kalau kita lihat kehidupan para santri itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah hadir, sudah ada sejak lama ya, sejak dahulu kala. Nah, kalau kita sandingkan dengan kehidupan yang sekarang di era digitalisasi saat ini, bagaimana sebenarnya para santri ini turut memposisikan diri untuk ikut beradaptasi dengan kemajuan teknologi, kemajuan digital saat ini? Ya, kemajuan digital, kemajuan teknologi di era sekarang ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh para santri sebagai kaum yang terpelajar, dengan membuat konten-konten yang bersifat edukatif, yang mendidik masyarakat,
mengarahkan bahwa seperti inilah yang dimaksud dengan Islam, dengan memanfaatkan berbagai apalagi ini channel-channel digital itu. Betul. Misalnya melalui YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Baik. Maksud menggunakan, memanfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh TVRI tentunya dalam hal ini di Sulawesi Selatan. Baik, jadi anggapan bahwa kehidupan pesantren itu yang tertutup, yang tidak bisa melihat perkembangan di luar sana, begitu, itu artinya tidak benar Pak Ustadz ya. Malahan para santri, kehidupan di dalam pesantren itu justru ikut terus berkembang begitu, mengikuti, beradaptasi dengan kehidupan digital seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa mereka juga ikut membuat konten yang edukatif. Betul. Begitu, yang tentunya berkaitan dengan ilmu agama. Iya. Baik. Dan dari pesantren sendiri turut mendukung atau mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan para santri Pak Ustadz ya? Tentu disupport dengan segenap kemampuan, menyiapkan fasilitas, juga menyiapkan SDM untuk mengajarkan bagaimana memanfaatkan era digitalisasi hari ini. Baik, hari ini adalah Hari Santri Nasional tahun 2025. Kira-kira apa harapan Pak Kiai terkait dengan Hari Santri ini dalam hal kalau temanya itu mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia? Apa harapan Pak Kiai terkait dengan Hari Santri ini, terkait dengan tema yang diangkat tahun ini? Untuk mengawal negara Indonesia merdeka menuju peradaban dunia itu, seharusnya Hari Santri ini digunakan sebagai momentum ya untuk meningkatkan peran dan juga kontribusi para santri. Juga tentu sangat diharapkan masyarakat secara luas lebih memberikan apresiasi yang lebih positif terhadap keberadaan santri dan para kiai. Walaupun memang selama ini sudah terbangun dengan sangat baik, tetapi tentu perlu ditingkatkan apresiasi tersebut, karena memang masyarakat pesantren ini adalah masyarakat yang sangat berkontribusi terhadap kemerdekaan kita ini. Di dalam hal pergaulan internasional, kita seharusnya memang berkontribusi untuk peradaban dunia yang lebih beradab, lebih adil, dan lebih sejahtera. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Rahim Mayo selaku perintis santri dari Lorong sudah berbincang bersama kami di Hari Santri Nasional tahun 2025 ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.